Suara Hati, renungan hari ini, Rabu, 30 April 2025. Topik, dosa yang mematikan. Jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nas hari ini, Nabi Yohanes menyebutkan adanya dosa yang mendatangkan maut. Kalau ada dosa yang mendatangkan maut, maka sebaliknya apakah ada dosa yang tidak mendatangkan maut? Apa yang dimaksud oleh Nabi Yohanes tentang pengertian ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut? Untuk memahami konteks ini, kita harus lihat secara utuh akan nas tersebut. Beberapa surat Nabi Yohanes ada menyatakan kematian secara jasmani. Kalau ada kematian jasmani, tentu ada kematian rohani. Mungkin kita pernah membaca, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. 1 Yohanes 3 ayat 14a, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yohanes 8 ayat 51, Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 26a. Dalam pasal tersebut di atas, Nabi Yohanes membahas bagaimana orang-orang yang percaya kepada nama Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, memiliki hidup yang kekal. Jadi yang dimaksud Nabi Yohanes adalah tentang kematian kekal. Ini adalah keprihatinan Nabi Yohanes terhadap orang-orang yang murtad, sudah lama tinggal dalam persekutuan orang percaya, tetapi mereka tetap tidak percaya akan kasih karunia Tuhan, dan menolak satu-satunya jalan kehidupan. Di dunia ini, ada banyak hal yang dapat menggantikan Kristus, yang bisa saja membuat seseorang menukar imannya. Mereka yang dulunya merupakan bagian dari orang percaya, tetapi di kemudian hari mereka meninggalkannya. Mengapa mereka meninggal? Karena mereka tidak percaya. Mereka lakukan itu karena ketidaktahuan mereka dan keinginan yang besar untuk terus hidup dalam dosa. Kemurtadan mereka itu membenarkan dosa tersebut hidup tumbuh dalam diri mereka. Mereka tidak lagi mempraktikkan kasih yang bersumber dari Kristus, tetapi mereka lebih mengasihi dunia ini. Setiap apa yang dilakukan orang bukanlah terjadi secara kebetulan, tetapi kesengajaan untuk menyimpang dari kebenaran dan mengeraskan hati, sehingga melahirkan dosa. Peringatan Nabi Yohanes ini juga mengingatkan kita kepada ucapan Tuhan Yesus yang menyebutkan adanya dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Markus 3 ayat 28 dan 29. Karenanya marilah kita senantiasa hidup dalam bimbingan Roh Tuhan, untuk mengejar kekudusan dan meminta Roh Kudus supaya kita tetap ditolong untuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu supaya iman kita tetap terpelihara di dalam Tuhan. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Saat ini Tuhan, kami
berseru padamu dengan bersujud memohon pertolongan dari-Mu Tuhan. Di tengah badai saat ini Tuhan, kami berseru padamu dengan bersujud memohon pertolongan dari-Mu Tuhan. Jangan biarkan iman kami hanyut terbawa cobaan ini. Kuatkan iman kami dan sanggupkanlah kami dengan kuasa-Mu, ya Tuhan, agar kami sanggup melewati cobaan saat ini, agar kami sanggup melewati cobaan saat ini. Ya Bapa dalam kerajaan surga, di tengah badai cobaan ini, kami datang berseru kepadamu, memohon pertolongan dari-Mu, sebab kami yakin Engkaulah yang sanggup menolong kami, dan kami percaya Engkau Allah nafas hidup kami. Amin. Di tengah badai saat ini Tuhan, kami berseru padamu dengan bersujud memohon pertolongan dari-Mu Tuhan. Jangan biarkan iman kami hanyut terbawa cobaan ini. Kuatkan iman kami dan sanggupkanlah kami dengan kuasa-Mu, ya Tuhan, agar kami sanggup melewati cobaan saat ini, agar kami sanggup melewati cobaan saat ini. Jangan biarkan iman kami hanyut terbawa cobaan ini. Kuatkan iman kami dan sanggupkanlah kami dengan kuasa-Mu, ya Tuhan, agar kami sanggup melewati cobaan ini.